Shalom, salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru di hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023. Kembali lagi kita diajak bersama untuk mengawali setiap aktivitas kita di hari ini untuk ada dalam perenungan singkat sejenak. Tetapi sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami sampaikan kepadamu, Allah pemilik kehidupan, ketika hari baru telah anugerahkan bagi kami. Menjadi tanda bahwa ternyata kami masih boleh lagi diberikan kesempatan untuk bertemu dengan keluarga, boleh beraktivitas bersama di hari ini. Maka ketika kami menyadari ada begitu banyak hal yang hendak kami rencanakan di hari ini untuk kami lakukan, maka biarlah kami boleh mengawali itu dalam tuntunan penyertaan Tuhan, terlebih dalam firman yang hendak disampaikan sebentar. Biarlah hikmat yang berasal daripadamu memampukan kami agar kami paham apa yang hendak Engkau sampaikan melalui firman itu. Terima kasih banyak, ini kami yang berdoa dan bermohon kepada Kristus Yesus. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini kita bersama akan membaca suatu bagian firman Tuhan pada Kitab Mazmur pasal 65. Kitab Mazmur pasal 65 bagian ayat yang ke-14. Firman Tuhan tertulis demikian. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di saat ini di hari Sabtu, tanggal 15 Juli 2023, bersama kita ada dalam sebuah perenungan. Bila mana pada hari-hari sebelumnya kita telah mendengarkan, menonton bersama renungan harian keluarga, yang mengajak kita dari bacaan Kitab Mazmur pasal 65, ayatnya pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Di hari ini kita akan membaginya menjadi pada bagian ayatnya yang ke-14 saja. Di mana saya mau mengajak kita pula, bila mana kita hendak merenungkan firman Tuhan, janganlah kita hanya mengambil satu poin penting dari satu ayat saja, tetapi secara keseluruhan, agar supaya kita tahu, paham benar apa yang hendak disampaikan khususnya pada bagian bacaan kita saat ini pada Kitab Mazmur pasal 65 dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Kitab Mazmur ini sendiri merupakan kitab yang dengan tema utama berisi tentang doa dan pujian dalam hal menyembah Tuhan, mengenai keindahan dan kesucian yang boleh Dia berikan dalam kehidupan umat. Sehingga kita mendapati bahwa ternyata dalam bacaan firman Tuhan kita di saat ini berisikan sebuah ungkapan-ungkapan pujian, penyembahan, ungkapan-ungkapan perasaan yang mendalam dari hati sanubari manusia dalam hubungannya dengan Allah itu sendiri. Ketika kita melihat pada pasal ini ada ungkapan pujian, ada ungkapan syukur, dan juga dapat dikatakan ini adalah bagian dari pemujaan kepada Allah itu sendiri. Penyembahan kepada Allah atas hal-hal besar yang boleh Dia berikan dalam kehidupan umat. Dalam hal ini ternyata dianugerahkan kelimpahan berkat-berkat panen yang luar biasa. Kita dapat lihat bersama bagaimana Raja Daud memberikan sebuah ungkapan untuk memuji dan memuliakan Allah atas apa yang telah Allah berikan dalam kehidupannya, terlebih umat yang percaya kepada Dia. Sehingga kita akan menemukan pada ayat-ayat sebelumnya, Engkau memperhatikan tanah itu, Engkau menyediakan gandum, Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau menggemburkan gumpalan-gumpalan tanahnya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhan, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan Engkau. Engkau yang adalah Allah itu sendiri. Sehingga ungkapan ini disampaikan atas Dia, Allah, yang menganugerahkan begitu banyak berkat dalam kehidupan umat, terlebih yang dirasakan dan yang dilihat oleh Raja Daud itu sendiri.
sehingga kelimpahan sukacita yang diberikan atas diberkatinya setiap tanah yang diusahakan oleh umat, menghasilkan hal-hal yang mendatangkan berkat bagi mereka. Tetapi dalam hal ini, saya mau mengajak kita sekalian, agar supaya kita memperhatikan bagaimana baiknya sebuah hasil yang diperoleh atas perkenanan dan pemberian daripada Allah. Bagaimana baiknya hasil yang diperoleh atas pemberian dan perkenanan Allah itu sendiri. Sehingga dari ayat-ayat sebelumnya merupakan sebuah ungkapan akan kemahakuasaan atas Allah yang memberikan setiap berkat-berkat itu. Di balik hasil yang diperoleh, di balik kelimpahan, semata-mata itu adalah berkat yang berasal daripada Allah. Sehingga ungkapan syukur, ungkapan penyembahan ini disampaikan kepada Dia. Dia yang memberikan dan berkenan atas apa yang Dia kerjakan dan dianugerahkan kepada umat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berdasarkan dengan bacaan firman Tuhan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini, hendak sebenarnya mengantar kita sebagai umat yang percaya. Ketika seluruh kehidupan kita boleh dianugerahkan dengan begitu banyak hal yang berkelimpahan, saya mengajak kita pula, jangan membatasi setiap berkat Tuhan atas dasar berkat materi saja. Saya pikir ada begitu banyak hal dalam kehidupan kita yang boleh Allah berikan tak terbilang harganya. Sehingga sepatutnya lah kita harus bersyukur atas hidup yang boleh kita nikmati saat ini. Ketika kita boleh bersyukur, maka kita pun menyadari bahwa Dia Allah adalah sumber segala sesuatu yang teralami dalam kehidupan kita saat ini. Lalu hal yang berikutnya yang bersama-sama boleh kita pahami melalui pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Kita tak bisa melakukan apa saja. Kita tak bisa melakukan apa saja tanpa campur tangan daripada Allah itu sendiri. Kita tak bisa melakukan setiap aktivitas. Kita sudah berusaha merencanakan dengan begitu matang segala sesuatu. Bila Allah tak berkenan atas setiap rancangan kita itu, maka itu akan menjadi sia-sia, bahkan tak akan jadi. Maka ketika kita melakukan tugas aktivitas kita di hari ini, biarlah kita senantiasa bermohon, meminta hikmat yang berasal daripada Allah. Agar supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, agar supaya yang kita lakukan itu berkenan di hadapannya. Bagaimana kita boleh tahu apa yang berkenan di hadapannya? Ya tentu melalui firman itu sendiri. Maka jangan jemu-jemu, jangan batasi diri kita hanya ketika ada ibadah saja. Tetapi setiap saat, setiap waktu kita dalam kerinduan untuk setia membaca firman Tuhan. Terlebih di hari ini bersama-sama keluarga Kristen boleh memberikan waktu ada dalam perenungan di hari ini. Untuk setiap apa yang kita rancangkan, kita rencanakan, biarlah itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti bagian firman Tuhan dalam Amsal 19, ayatnya yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Maka biarlah ketika kita menjalani kehidupan kita di hari ini, bahkan hari-hari berikutnya yang dianugerahkan bagi kita, senantiasa mengandalkan Tuhan setiap saat. Demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Shalom. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Betapa berhargalah kehidupan kami sebagai umat ciptaan-Mu ya Allah, ketika hari ini kami boleh awali semuanya dengan ungkapan syukur bahkan tuntunan daripada-Mu. Kami bersama telah membaca bagian firman Tuhan dan telah mendengarkan setiap renungan-renungan harian yang menghantar kami untuk beraktivitas di setiap harinya. Maka kerinduan bersama, biarlah Engkau senantiasa memampukan kami untuk melakukan setiap tugas aktivitas kami di hari ini. Kami percaya setiap rancangan-rancangan yang berasal daripada-Mu saja, mendatangkan damai dan sejahtera bagi kehidupan kami. Maka kami bermohon, mampukanlah kami dengan hikmat yang berasal daripada-Mu, agar kami tahu, agar kami paham setiap cara Tuhan ketika
berkenan atas apa yang kami lakukan. Karena melalui firman Tuhan pula, kami diajar kembali, agar supaya ketika kami mau melakukan apapun rencana-rencana kami mengandalkan-Mu. Karena setiap apa yang Engkau perkenankan, Engkau berkati, akan mendatangkan sukacita yang berkelimpahan. Maka bermohon kami, baik itu kami sebagai pekerja aparatur sipil negara, baik kami sebagai buruh, baik kami sebagai apapun yang kami usahakan di saat ini, dan apapun yang akan kami lakukan di hari ini. Tuhan, berkenanlah atas semuanya itu. Tetapi biarlah rancangan-Mu yang jadi atas kehidupan kami, bukan keinginan kehendak kami sebagai manusia belaka. Terima kasih banyak di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Muria Tikala Baru, mengucapkan selamat hari ulang tahun bagi setiap mereka yang bersyukur atas ketambahan usia secara pribadi maupun keluarga di hari ini. Biarlah sukacita atas anugerah usia yang baru yang boleh dianugerahkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian menjadi motivasi semangat ketika menjalani kehidupan yang Dia berikan ini. Sukacita senantiasa selalu melimpah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sampai berjumpa dalam renungan harian keluarga hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.